Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riovaldo Alvan Wiraman dari kelas TI 2F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UTS saya, yaitu pada matkul desain dan pemrograman web. Baik, untuk teknik awalnya saya membuat desain UI UX terlebih dahulu agar saya terarah waktu saya ingin mengoding websitenya. Jadi saya sudah mempunyai sketnya dan tidak bingung nanti waktu coding apa yang harus saya coding. Untuk di desainnya sendiri, di sini ada 4 halaman, yaitu landing page, login, daftar, dan juga form pendaftaran tim. Kemudian untuk hasil eksekusinya itu seperti berikut. Nah, di sini adalah hasil implementasi dari desain ke coding yang sudah saya buat. Seperti di awal, seperti di atas, di sini ada navbar, dan juga di sini ada header, dan juga ada seperti perusahaan atau company yang mendukung produk saya seperti berikut. Di sini juga ada section news atau berita yang paling baru lah. Kemudian di sini juga ada animasi hover, yang dimana saya awalnya gambar-gambar ini saya setting untuk warnanya abu-abu, dan saat saya hover itu akan menampilkan atau memunculkan warna asli dari gambar tersebut. Selanjutnya di sini ada section match selanjutnya. Kemudian ada juga penampilan match sebelumnya, dan ini datanya masih dummy dan belum dinamis. Dan ini ada kayak section katalog untuk menampilkan misalkan saya punya brand dari produk saya, yaitu Great and Green gitu. Kemudian di sini ada section community, ya seperti sosial media dan lain-lain, dan ada juga footer. Mungkin bisa langsung ke login. Nah, di login sendiri di sini saya membutuhkan 2 data, yaitu email dan juga kata sandi. Namun sebelum itu user itu diharuskan untuk membuat akunnya terlebih dahulu. Baik, di sini untuk daftarnya user membutuhkan 3 data, yaitu email, kata sandi, dan ulangi kata sandi. Untuk logikanya sendiri seperti berikut. Nah, awalnya sudah pasti ada session start dan juga request method, yaitu post, dan mendaftarkan data apa saja yang dibutuhkan. Kemudian ini adalah path untuk menyimpan data user yang diinputkan pada daftar. Kemudian ini juga memuat data user dari file JSON. Kemudian ini ada dua validasi, yang diantaranya di sini ada pengecekan jika ulangi kata sandi ini tidak sama dengan kata sandi yang ini, itu maka akan memunculkan notifikasi seperti kata sandi tidak sama atau error. Kemudian di sini juga ada pengecekan jika emailnya sama, maka program akan memunculkan notifikasi bahwa sudah terdaftar. Nah, dari pengecekan di atas dan validasi di atas, jika sudah terlewati semua, maka program akan membuat array baru yang dimana berisi email dan juga password. Untuk passwordnya sendiri itu sudah saya hash untuk agar dari segi keamanannya juga terjaga, karena kan kalau saya menyimpan data passwordnya itu seperti menyimpan data sebuah nama, itu kan gampang
istilahnya ya gampang diretas gitu. Karena ada password mungkin meminimalisir saja user itu tidak tahu apa kata sandinya. Kemudian ketika sudah menyimpan ketika sudah membuat array, maka akan ditaruh atau akan disimpan data array tadi yang baru itu ke dalam file JSON. Berikut. Jika berhasil, maka sessionnya akan register sukses dan akan dilempar ke UTS login atau ke halaman login. Berikut misalkan saya di sini membuat akun email, misalkan rahman@gmail.com. Iya, di sini untuk data Rahman tidak ada, jadi hanya data RRUVLD sama VD. Saya akan membuat data baru, misalkan kata sandinya adalah 123456778. Ini 123456778. Nah, ketika user langsung menekan tombol buat akun, maka tidak bisa, karena user harus menyetujui syarat dan ketentuan yang kami bikin. Ketika user tidak menyetujui atau tidak menyetang checkbox, maka tidak bisa membuat akun. Jadi wajib untuk menyetang syarat dan ketentuan yang kami bikin. Berikut. Nah, kalau begini sudah berhasil dan pastinya data sudah tersimpan di JSON seperti berikut. Kemudian di sini seperti saya katakan tadi, membutuhkan dua data, itu email dan kata sandi. Untuk logikanya bisa seperti berikut. Di sini sudah pasti session start, juga request method, post dan lain-lain juga sama, path-nya juga sama. Nah, di sini adalah proses pengecekan saat login. Jadi pertama itu diambil datanya, dan ada juga looping untuk memeriksa email dan password itu match atau enggak. Jika match, maka akan disimpan ke dalam session. Dan jika berhasil email dan passwordnya itu sama dan juga berhasil disimpan dalam session, maka akan langsung dialihkan ke halaman landing page seperti berikut. Saya akan login rahman@gmail.com. Ini sandinya 1234. Misalkan kata sandinya 123. Nah, itu akan memunculkan notifikasi login gagal email atau kata sandi salah. Seperti berikut. Misalkan ini data yang benar, Rahman Gmail, sending 1-8 masuk. Nah, di sini jika berhasil maka akan dialihkan ke halaman landing page, dan juga ada perubahan seperti di sini button login dan daftarnya itu tidak ada dan diganti dengan user profile seperti berikut. Namun belum saya implementasikan. Mungkin bisa langsung ke join turnamen. Nah, seperti berikut. Ini adalah form untuk pendaftaran tim. Misalkan nama timnya di sini adalah Meja Minds. Nah, untuk game information dan tim logo dan juga data-data seperti nama kapten dan nama member itu mengikuti game yang dipilih. Misalkan saya memilih game Mobile Legends, seperti yang terlihat di sini, itu jumlah inputnya itu mengikuti jumlah user pada game tersebut. Jadi kan di Mobile Legends sendiri itu kan membutuhkan 5 pemain untuk bisa mainkan
Mobile Legends. Jadi di sini juga akan menampilkan 5 input untuk pendaftarannya. Namun di sini kenapa member 1 sampai 4? Karena di sini saya nyeting untuk jadi kapten. Kalau membernya semua kan kita juga biar tahu siapa kaptennya, biar tidak input lagi. Misalkan membernya 1, 2, 3, 4, 5 terus ditanya siapa kaptennya, mendingan kan kapten fieldnya saya ganti kapten saja berikut. Dan ini ada role juga game game informasi. Ini adalah ID game dari ML tersebut. Dan ini juga ada untuk logo dari tim yang ikut. Nah, misalkan di sini saya memilih PUBG. Nah, maka inputnya akan mengikuti jumlah pemain yang dibutuhkan. Untuk logikanya sendiri ini lumayan. Awalnya itu diolah dari JavaScript. Untuk misalkan pengendali formnya itu dari pemilihan game, karena kan mengikuti cara inputnya itu mengikuti game yang dipilih gitu. Logikanya tadi yang berdasarkan game yang dipilih itu ini, jika memilih Mobile Legends maka number of membernya itu 4, dan jika memilih PUBG dan atau Free Fire maka akan number of membernya itu 3. Nah, ini adalah input untuk kapten. Kalau kapten sudah pasti 1, dan di membernya ini baru ada logika looping, karena kan member itu lebih dari 1. Jadi di sini saya kasih looping untuk inputan yang dibutuhkan. Itu logikanya. Kemudian di sini juga game ID game yang dibutuhkan. Ini juga untuk upload image. Ya, di sini juga ada logika on change update file name, yang dimana ketika saya upload sebuah gambar itu kata-kata yang ini klik to upload or drag and drop ini akan hilang dan diganti dengan nama file yang ingin diupload. Seperti itu. Nah, logikanya seperti ini. File name. Dan juga ada logikanya untuk border ini yang patah-patah ini, ketika jadi logika sederhananya itu, jika user belum atau tidak ada file yang ingin diupload maka ya tetap berwarna grey. Namun jika ada file yang ada atau terdeteksi ingin diupload, ya ada lah, jadi bordernya akan berwarna merah seperti itu. Jika misalkan formnya itu sudah diisi, maka fungsi konfirmasi turnamen bisa dijalankan dari button ini. Confirm turnamen untuk mengirim data dari JavaScript ke PHP. Nah, di sini awalnya saya membuat list data apa saja yang akan dikirim ke PHP untuk disimpan ke dalam JSON. Dari tim name, kapten, member, roles sampai tim logo. Kemudian di sini juga ada proses penyimpanan nama anggota menggunakan JS. Dan ini juga menyimpan ID game. Dan ini juga menyimpan gambar dari logo tim tersebut. Selanjutnya di sini juga saya membuat objek dari JS untuk dikirimkan ke PHP berupa data.
Nah, untuk proses pengiriman JavaScript ke PHP itu saya menggunakan Ajax seperti berikut. URL-nya saya taruh ke PHP, ke datatim.php dengan type postnya, dan juga ada alert jika sukses dan ada error jika tidak, dan ada error jika ada kesalahan. Selanjutnya di datatim.php yang bagaimana file ini berfungsi untuk menyimpan data pendaftaran itu ke file .json simpelnya. Namun di awal saya di sini mengatur path apa yang harus disimpan. Jadi kalau logo itu nanti disimpan ke folder photos. Nah, untuk data-data seperti nama tim member, roles-nya itu akan, dan ID game-nya itu akan disimpan di folder tim. Ini juga ada pengecekan, misalkan folder fotonya itu belum dibuat, jadi akan dibuat otomatis jika belum ada. Dan ini juga ada pengecekan jika data tim itu diterima. Nah, kemudian di sini juga ada proses pengambilan data dari JavaScript yang diambil antara lain dari tim name, kapten, member, roles, dan game info. Nah, kenapa di tim name ini ada lumayan panjang gitu? Karena saya membuat logika yang dimana nama JSON-nya itu mengikuti nama tim yang di inputkan. Jadi misalkan nama timnya di sini adalah misalkan go. Nah, jadi nanti nama filenya di folder tim ini adalah go.json seperti itu. Ini juga untuk mendapatkan anggota tim dan juga roles-nya, mendapatkan ID game dan lain-lain. Ini juga menyimpan gambar. Nah, ini juga menyimpan data tim untuk disimpan ke dalam JSON seperti ini. Jika validasi dan pengecekan sudah ada, maka data-data itu akan disimpan dengan logika seperti ini. Mungkin langsung saya implementasikan. Namanya mungkin bisa go. Ini Free Fire, kaptennya misalkan Rio Valdo, ini Alfian, ini Fahmi, ini Rahman, kanan, kiri, atas, bawah. Ini 3, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Mungkin gambarnya bisa saya pakai ini, mungkin Unir. Ini logikanya sudah berjalan, sudah berganti, dan prosesnya juga sudah berganti. Confirm. Nah, jika berhasil maka akan muncul alert tim registered success. Kita mencet OK dan kita lihat datanya apakah masuk apa tidak. Nah, seperti berikut. Datanya masuk dan ini go.json, tim name-nya apa, kaptennya siapa, terus membernya, roles-nya juga, dan game info ini ID. Kemudian adalah data logonya ini. Contohnya seperti ini juga. Jika sudah nomornya tapi sudah masuk dan juga sudah tersimpan dalam folder. Nah, mungkin logika navbar ya. Nah, ini juga yang saya bilang tadi. Nah, di sini berganti logiknya ya sederhana seperti ini. Jika user loginnya
benar atau true itu, maka akan menggunakan UI ini. Jika false, maka tetap menampilkan button login dan juga daftar. Dan untuk UI-nya juga saya menerapkan seperti ini, komponen-komponen. Jadi saya menggunakan komponen itu sistem atau directory komponen agar mempermudah file-filenya dipisah. Jadi misalkan untuk section brand atau section community itu sendiri-sendiri. Misalkan saya butuh untuk mengubah pada section brand, maka saya akan fokus ke brand.php gitu. Untuk stylenya mungkin di sini saya ada font.css untuk mendaftarkan font-font yang saya gunakan. Untuk global CSS juga ini saya menggunakan Tailwind dan juga mendaftarkan font-font saya yang dari folder ini. Untuk bodinya ini saya taruh di background saya taruh di body gitu. Ini juga saya pakai sistem layouting biar mudah dan juga tidak berulang-ulang gitu. Seperti di sini ada logika juga. Jika file login, register dan juga premium itu tidak menggunakan navbar, makanya di halaman login tadi itu tidak ada navbar. Di sini ada logikanya. Sama juga untuk footer gitu. Ini untuk file Ajax, ini untuk Tailwind saya menggunakan Tailwind. Apalagi ya, mungkin ini saya menerapkan sistem routing. Jadi biar tidak kalau di sini kan hanya butuh slash, itu berarti home. Kalau login ya berarti halamannya login. Kenapa saya menggunakan sistem root? Biar rapi aja sih sebenarnya waktu di link gitu. Kalau saya pencet login ya berarti ke halaman login, yang dimana seharusnya kan ini, tapi saya singkat jadi ini gitu. Itu saja dari saya, dari logika. Logout di sini juga itu penutupan seperti itu. Dan selanjutnya di sini saya akan memberitahu atau menampilkan apakah website yang saya buat ini responsif. Jawabannya adalah iya. Website saya alhamdulillahnya responsif. Ya mungkin karena bantuan Tailwind itu sendiri dengan lebih mudah. Contohnya di news ini, yang dimana logikanya itu bukan logika sih, kondisinya pada ukuran website atau laptop lah, itu kartnya akan berjejer 3. Namun pada saat mode mobile atau tab itu akan menjadi 1 baris ke bawah. Contohnya seperti ini. Nah, ini sudah responsif. Penerapannya ada di sini. Sini. Itu yang bikin responsif. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika kurang jelas, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.